Shalom, puji Tuhan, jemaat dikasih Tuhan, kita sudah ada di akhir pekan. Kita mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang Engkau rahmati. Kami boleh bersama lagi dengan keluarga, boleh berakhir pekan dan merenungkan firman-Mu kembali. Mohon hikmat dan pencerahan dari Roh Kudus, sehingga kami mengerti dan kami hidupi, serta kami lakukan dalam kesehari-harian kami. Demi Kristus Sang Firman kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Kisah Rasul 6 ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah belajarlah dari Filipus, penuh Roh Kudus. Nah saudara, Filipus adalah salah seorang di antara 7 diaken yang diangkat untuk melayani meja. Itulah yang kita baca dalam Kisah 6 ayat 5. Salah satu syarat yang diminta untuk melakukan pelayanan diaken itu tersebut adalah penuh dengan Roh Kudus. Artinya, Filipus termasuk orang yang dibaptis Roh Kudus dan penuh Roh Kudus. Dan dia seorang yang selalu menjaga hidupnya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, bagaimana hal itu terjadi? Ya tentu dengan cara bertekun ya dalam pengajaran firman Tuhan dan berdoa, memuji serta menyembah Tuhan. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita tidak berdiam, tetapi kita hidup membangun keintiman dengannya. Maka demikianlah dia akan selalu dipenuhi Roh Kudus. Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan mengalami 2 hal. Yang pertama kuasa dan yang kedua adalah keberanian untuk memberitakan Injil atau bersaksi. Inilah yang dikatakan Yesus sebelum dia naik atau terangkat ke sorga. Sebagaimana yang dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi ada 2 hal di sana dikatakan, ada kuasa, yang kedua menjadi saksi atau memberitakan Injil. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama orang yang dipenuhi Roh Kudus akan memiliki kuasa, menjadi orang yang akan efektif di dalam pelayanan sesuai dengan ya kondisi kebutuhan yang ada. Ya, ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan hikmat baginya. Ketika kuasa kesembuhan sungguh diperlukan, demikian juga Roh Kudus akan menyertai dan memberkatinya. Atau kuasa mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu akan nyata dialami olehnya. Kemudian orang yang dipenuhi Roh Kudus yang kedua adalah antusias dan semangat serta punya keberanian serta kemampuan untuk memberitakan Injil. Ya, sebagaimana Petrus yang tadinya pengecut, tidak bisa berbicara di depan orang, tapi saat dipenuhi Roh Kudus, dia bisa berkhotbah kepada siapapun, sekalipun di tengah-tengah orang Yahudi, bahkan Romawi, bahkan bangsa-bangsa yang begitu besar, sehingga dia tidak punya kegentaran dan ketakutan apapun. Nah, demikian juga yang dialami oleh Filipus. Ya, Filipus dikenal sebagai pemberita Injil, sebagai seorang yang punya kuasa. Dalam Kisah Rasul 8 ayat 6 dikatakan ketika orang banyak mendengar pemberitaan Filipus, itu jelas di sana. Kemudian Kisah Rasul 21:9 dikatakan bahwa kami masuk ke rumah Filipus pemberita Injil itu. Ya, jadi sesungguhnya stereotip atau stigma bagi Filipus sebagai seorang pemberita Injil itu sudah tersebar di berbagai wilayah, khususnya di daerah-daerah pemberitaan Filipus. Dan tentu tidak kalah pentingnya di akhir kehidupannya, di masa tuanya, Filipus tetap masih juga terkenal sebagai pemberita Injil. Ini disaksikan oleh Paulus ketika mereka mau mampir ke rumah Filipus di Kaisarea. Dalam Kisah Rasul 21 ayat 8-9 dikatakan pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus pemberita Injil itu. Jadi jelas ya, pemberita Injil itu.
yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem, itulah diaken, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Saudara, ini yang disaksikan oleh Alkitab. Filipus dikenal sebagai pemberita Injil yang diakui juga oleh murid-murid Tuhan. Yang tidak kalah penting adalah keempat anaknya juga memiliki karunia bernubuat. Tentu ini semua bukan terjadi begitu saja. Ya, Filipus menetap di Kaisarea dan terus memberitakan Injil. Keluarganya dibangun dengan pola hidup yang menaati firman Tuhan. Dan untuk hidup dipenuhi Roh Kudus, Filipus selalu membangun keintiman dengan Tuhan lewat doa-doanya, lewat firman Tuhan, lewat persekutuan karibnya, intimnya. Dan itu sungguh tidak hanya dirinya, tetapi juga bersama anak-anaknya. Biarlah teladan dari Filipus ini akan seluruh sungguh hidup dalam kehidupan kita, tatkala kita boleh melewati peringatan akan dicurahkannya Roh Kudus. Biarlah itu sungguh-sungguh menjadi tanda ketika kita berkata kita orang yang percaya, maka di saat yang sama kita adalah orang-orang yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan tandanya ada 2, yaitu kita punya kuasa, dan yang kedua kita senang dan antusias dalam memberitakan Injilnya. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Belajar lagi di akhir pekan ini dengan satu figur, itulah Filipus. Biarlah kami juga punya pengalaman dan kehidupan yang sama. Karena roh yang memenuhi hati dan kehidupan Filipus juga sungguh adalah roh yang sama juga yang akan memenuhi hati dan kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu untuk terus bersaksi memberitakan Injil sampai Engkau datang kembali. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas dan selamat dipenuhi Roh Kudus. Shalom.